Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubsi Bimaswat, kami sebut nama beliau Bapak Ramdan Katili, Bapak Ketua Badan Tamirul Masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo Bapak Muhammad Faisal Muaduto, hadirin jamaah yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada sore hari ini menyingkat waktu kita mulai kegiatan ceramah ataupun kajian pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya diawali dengan lantunan kalam ilahi. Kepada petugas kami undang dengan hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illah yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita dengarkan sedikit tausiah. Dan sore hari ini luar biasa penceramah yang akan ditampilkan oleh warga binaan kita. Beliau keseharian sebagai tamping Pak Kasubsi Bimaswat, tamping, dan beliau memiliki keistimewaan tersendiri. Beliau melaksanakan dakwah di masing-masing blok. Kita undang dengan hormat Pak Raji Doe. Pak Gida Kuca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ramdan Katili SH, yang dihormati Ketua Umum Badan Tamirul Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo Ibu Yulita Gobel SH, yang dihormati dan dimuliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Wawan Pou, yang dihormati Ketua Harian Tamirul Masjid Bapak Faisal Mauduto. Ada pula kultum sikat yang saya bawa pada hari ini, yaitu bertema 6 sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan manusia di bumi dan di akhirat. Tunggu, boleh dong. Hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna, tetapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Di antaranya 6 sifat tersebut. 6 sifat tersebut, sifat yang pertama, yakin kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati. Dua, sholat wal khudu, artinya sholat didirikan konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilakukan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, ilmu madzikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, ikram muslimin, melalui sesama saudara muslim, menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak kita dari mereka. Sifat yang kelima, memperbaiki niat atau membetulkan niat, membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keenam, dakwah tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta diri dan waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh umat di seluruh amal ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rijal Doe, dan alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Hairudin. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ustadz. Kita akan menyambung lagi pertemuan pada sesi sebelumnya terkait dengan fikih sholat. Ada beberapa banyak pertanyaan dari teman-teman yang masih disimpan terkait dengan pelaksanaan tata cara sholat. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan materinya selama 5 menit. Kemudian nanti tanya jawab dari teman-teman jamaah. Untuk jamaah, kami persilakan yang ada pertanyaan terkait dengan seputaran sholat bisa mengambil tempat di depan. Kami persilakan kepada Pak Ustadz, waktunya 5 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kasih, ya, Pak Subsi, Bapak Pak Ramdan, ya, Katili. Jadi sebentar lagi juga Ramadan, namanya beliau pasti insyaallah. Yang saya hormati Pak Ketua Takmir Masjid At-Taubah, Bapak Haji Faisal Mauduto. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Yasin. Yang saya hormati pembawa acara. Jadi kita lanjutkan yang lalu ya. Jadi kita sudah berbicara pada konsep pertama takbiratul ihram ya. Di takbiratul ihram kita berdiri, angkat tangan ini sunnah ya. Jadi takbiratul ihram itu wajib atau rukun ya, takbiratul ihram. Dan itu tidak ada pilihan, harus Allahu Akbar. Tidak boleh mau ganti Allah damango, Allah debik, Allah nan gadang, Allah gede sekali, enggak boleh itu ya. Itu tidak ada pilihan. Yang ada pilihan dua, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Nah, itu yang dua itu kita ada pilihan. Nah, biasanya kalau yang sejajar dengan bahu itu lebih bagus wanita, karena wanita juga itu harus dia menyembunyikan sesuatu yang bisa mengundang hal-hal yang tidak bagus ya. Tapi kalau bapak-bapak ya bisa sebatas telinga, silakan ya. Kemudian setelah itu kita baca doa iftitah ya. Doa iftitah ini banyak, ada Allahumma bait baini, ada Allahu Akbar kabira, ada wajhatu wajhiyah, ada subhanallah. Kalau dirangkum semua itu sampai 17 ya. Jadi boleh, mana yang kita mau pilih silakan. Tidak boleh kita saling mencela. Kamu ini Allahumma bait-bait, kau berarti Muhammadiyah. Tidak begitu ya. Kamu Allahu Akbar kabira, berarti kau NU. Tidak seperti itu. Kamu SI, digabung saja jadi Muhammad Nusi, Muhammadiyah, NU dan SI ya dah? Itu namanya Muhammad Nusi. Kemudian Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu adalah rukun ya. La salata liman li Fatihal Quran, li Fatihal kitab. Tidak ada salat kecuali membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang dicontohkan oleh sahabat ada dua, yang pakai bismillah dengan tidak pakai bismillah ya. Yang direkam oleh Abu Hurairah itu pakai bismillah, yang direkam oleh Anas bin Malik itu adalah tidak pakai bismillah, atau mungkin jahar dengan sir ya. Jahar itu artinya keras ya. Kalau sir itu artinya ya, sir artinya rahasia. Jadi kalau di Mekah dengan Madinah itu kalau kita lihat dia mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu ya. Kalau kita rata-rata di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dua-dua ada dasarnya ya. Nah, setelah itu kita baca apa? Surah ya. Surah pendek, surah panjang boleh. Kalau kita sendiri panjang-panjang boleh. Kalau Nabi Muhammad itu kalau sholat sendiri itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Baqarah 286 ayat. Itu 3 juz ya, kurang lebih 3 juz. Ibnu Mas'ud sahabatnya mau ikut di belakang, dikira dia sudah mau berhenti mau ruku, ternyata dia sambung dengan surah An-Nisa 176 ayat ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kalau sholat bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kaki bawa asam urat, itu beda-beda tipis ya. Tapi kalau dia sholat sendiri itu cepat ya. Dia perhatikan dia punya makmum ya. Nah, kalau dia sholat sendiri dia cepat lama. Kalau dia sholat jamaah dia
agak cepat. Apalagi kalau ada anak-anak yang menangis di belakang ibunya, itu dia percepat. Rasulullah seperti itu. Kalau kita terbalik, kadang-kadang kalau sholat berjamaah ya baegis, ya toh, panjang-panjang. Kadang-kadang ya. Kalau sholat sendiri, inna ataina atau kul huwa. Itu biasanya. Setelah itu kita ruku, ya. Setelah kita itu ruku, ya. Saya minta satu orang barangkali mau kasih contoh ruku. Silakan, satu orang. Ya, silakan. Silakan satu orang dulu. Nggak apa-apa, satu orang. Siapa yang mau? Siapa yang mau sesurga? Ya, mau sesurga. So malu-malu ini satu Jangan orang. malu-malu, ya. Kalau kebaikan Ya. jangan malu-malu. Ya. Silakan. Ini pas TKP nih Pak Ustadz. Ruku Pak Ustadz. Ini dia tempat sujud. Ini kalau ditaruh air, dia tidak jatuh. Ya. Pemiring berarti belum. Kalau begitu berarti dia Sempurna Pak Ustadz. Ya. Kalau dia encok Pak Ustadz boleh ya, tidak apa-apa ya. Ya. ada yang begitu kau, apalagi kalau bulan puasa tuh dia buru-buru. Allahu Akbar, sami Allahu liman. Ada yang seperti itu. Bahkan di YouTube ada yang berapa menit itu? 7 menit ya? 20 rakaat. Nah, itu breakdance, itu bukan sholat ya. Ya, terima kasih Pak ya. Oke. Setelah itu kita bangun itidal namanya ya. Itidal, sami Allahu liman hamida. Boleh Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya, atau yang lain boleh ya. Setelah itu kita sujud. Siapa yang mau kasih contoh sujud? Ada? Topan, mana topan? Boleh, enggak apa-apa ya? Bersih di sini tuh, bersih tuh? Ya, bersih. Oke. Kasih contoh sujud. Sujud, posisi sujud. Ya. Ini tangannya keluar ya. Ini hidung dengan lidahnya kena. Hidung mencium. Sujud yang betul. Ya. Jadi ini kepala, lidah dengan Hidung. Jadi jidat dengan hidung Pak Ustaz. ya, jidat dengan hidung satu. Ya. Ya. Jadi tangannya tidak boleh. Ulang. Ih. Ada yang biasa masuk begini. Ya. Atau ada tangannya seperti ini. Iya. Abdullah itu apa Pak Ustaz? Ya. Oh anjing. Ya, lanjut Pak Ustaz. Ada penterjemah ya? Iya. Oh ya, oke. Oke ya. Setelah itu duduk, belum. Sini dulu. Sini dulu. Ya. Duduk antara dua sujud, hadap sini. Ya, hadap sini. Duduk antara dua sujud. Ini yang peraga ini ada pehona Ya. ini. Berdiri. Itu namanya duduk iftiras. Ya. Duduk iftiras. Kaki kiri diduduki, kaki kanan dibengkokkan, ya. Ini namanya duduk iftiras. Ya, oke. Tetap lewat tempat sujud, ya. Kemudian sujud yang lagi seperti itu tadi. Sujud, kemudian duduk tawarruk, duduk tahiyat terakhir ya. Kita anggap terakhir, duduk tahiyat, ya. Itu namanya duduk tawarruk, ya. Duduk tawarruk seperti itu. Tapi ada juga kalau 2 rakaat saja dia tutup duduk iftiras saja. Jadi sejak awal iftiras. Oke, makasih Pak. Siapa namanya? Ya. Pak Hendra Prakaya. Pak Hendra. Insyaallah Ya. Pak Hendra masuk surga ya. Iya. Ya. Makasih. Mas. Bisa dibuka Pak Ustaz pertanyaan? Ya sudah, boleh. Boleh Pak Ustaz? Ya. Boleh teman-teman ya?
Pertanyaannya singkat. Silakan Pak Adam, yang lain silakan. Singkat saja. Satu pertanyaan saya, satu. Tidak boleh, satu. Yang lain kasih. Satu Pak Ustadz langsung dijawab Pak Ustadz ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya beberapa kali mendengar ceramah para ustadz, termasuk Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Adi Hidayat. Pak Ustadz, ada perbedaan Pak Ustadz tentang doa iftitah. Kalau Adi Hidayat itu berpandangan bahwa tidak ada kalimat inni wajahtu wajahiyya itu. Kalau ustadz lain, ustadz seperti Abdul Somad, kemudian Buya Yahya dan lain-lain itu sama. Nah, saya ingin tanyakan dalilnya di mana dalilnya itu Pak Ustadz? Kenapa sampai ada perbedaan? Yang kedua ini penting Pak Ustadz. Saya cuma ingin tanya Pak Ustadz, ketika imam memimpin sholat itu, ketika beliau misalnya takbir, apakah tanggung jawab seorang imam itu hanya berakhir di salam? Begitu salam, ya masing-masing berdoa. Bagaimana itu Pak Ustadz? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua Pak Ustadz bisa langsung jawab Pak Ustadz. Yang lain ada ini wajahtu wajhiyah, yang lainnya tidak ada itu. Silakan. Jadi yang pertama itu adalah Allahu Akbar kabira itu sendiri, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sampai di situ saja. Kemudian wajahtu wajahiyah ada yang sambung dengan seperti itu, tapi itu sendiri-sendiri sebenarnya, ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, ada kurang lebih banyak sekali itu namanya doa iftitah. Dan doa iftitah ini hukumnya sunnah, ya? Ustaz, ya? Hukumnya sunnah, bukan rukun, ya. Jadi kita mau kerjakan boleh, tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Misalnya, baik. Nah, jadi kenapa ada yang tambahkan inni wajahtu wajahiyah? Nah, itu misalnya kalau di ini berarti aku, ya. Dia menghadapkan dirinya kepada Allah, dia menyatakan bahwa dirinya itu inni wajahtu, aku hadapkan wajahku. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau dia wajahtu wajahiyah, langsung dia secara umum. Wajahtu wajahiyah lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul. Nah, itu kalau dalam Al-Quran, wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau iftitahnya itu bisa wa ana minal muslimin. Nah, itu dalam hadis seperti itu. Itu perbedaannya, ya. Hadis itu Pak Ustadz, ya? Ya. Baik. Bisa, ya? Bisa. Yang kedua Pak Ustadz tadi? Yang kedua, apakah kita bisa membaca doa masing-masing, ya? Atau bersama-sama? Yang lebih bagus itu bersama-sama, lebih bagus. Walaupun sholat itu dari takbir sampai salam saja. Jadi takbir sampai salam itu namanya sholat. Adapun doa itu boleh kalau kita misalnya, apalagi kalau banyak yang tidak tahu, lebih bagus imamnya itu kasih keras. Istighfar dulu, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah, itu biasa kalau di NU, ya. Tapi kalau di Muhammadiyah pooyo, semua diam-diam masing-masing. Makanya biasa ada selesai salam langsung dia pergi. Ada juga seperti, karena dia berpendapat bahwa sholat itu mulai dari takbir sampai salam saja. Baik. Selesai itu tanggung jawab imam, ya. Baik. Boleh, ya? Ya. Silakan yang penanya kedua langsung saja. Ya, langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan cuma satu. Cuma karena yang kemarin belum terjawab, jadi saya minta jadi dua. Itu dalam ceramah lalu disampaikan bahwa syarat untuk menjadi imam itu pertama harus paham Al-Quran, paham hadis, dan yang ketiga itu sudah betul-betul bertobat. Nah, misalnya seorang imam tidak memenuhi ketiga syarat itu, bagaimana kira-kira hukumnya? Yang kedua, ada pendapat bahwa kaum ibu atau kaum wanita itu
tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid sekalipun Rasulullah yang akan menjadi imam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa langsung dijawab Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi yang pertama tadi masalah apa? Imam, syarat, ya? Syarat-syarat untuk menjadi syarat-syarat menjadi imam. Itu yang berlaku di kelompok kita. Ya. Mana yang lebih bagus bacaan Qur'annya? Ya. Mungkin dia tidak hafal 30 juz, mungkin setengah juz atau seperempat juz atau cuma satu surah, tapi yang lain tidak hafal. Nah, itu boleh dia. Ya. Artinya yang paling bagus di antara kita seperti itu, ya. Karena kalau mau dihitung yang tahu hadis hafal 30 juz, dia tahu tafsirnya, dia tahu asbabun nusunnya, susah mau dapat yang seperti itu. So, tidak ada yang mau sholat, ya kan? Jadi yang terhebat di situ, yang terhebat, ya. Jangan pilih yang tidak terhebat. Ada yang tidak bagus bacaannya, sementara ada yang bacaannya bagus, maka berdosa yang bagus bacaannya kalau dia tidak imam. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua masalah wanita. Wanita itu memang lebih bagus dia sholat di rumah. Tapi Nabi mengatakan kalau dia datang di masjid tidak apa-apa, boleh. Di zaman Rasul itu wanita-wanita datang, tapi sebelum terang dia sudah pulang. Nah, itu karena orang-orang pada waktu itu perempuan-perempuannya menjaga aurat. Nah, kalau kita sekarang buka-buka aurat, nah, itu bedanya tuh. Nah, selalu mau ketemu dengan laki-laki. Kalau dulu tidak mau dia. Begitu turun ayat tentang hijab, langsung dia ambil kelambunya, dia tutup mukanya. Orang-orang dulu seperti itu. Tapi ketika niat sholat di masjid boleh? Boleh. Apalagi kalau ada mahramnya lebih bagus lagi, ya tak? Suaminya, suami istri pergi ke masjid, bagus. Itu lebih bagus, ya. Baik. Nah, supaya dia tidak pikiran macam-macam. Menjaga fitnah, Pak Ustadz, ya. Menjaga fitnah. Baik. Ya. Baik, Pak Ustadz, masih ada lagi nih Pak Ustadz? Masih ada, silakan ya. Satu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Ustadz, menyambung kemarin pertanyaan teman saya, yaitu masih tentang kincing Pak Ustadz. Bahwasanya Pak Ustadz menjelaskan bahwa ada hadis dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah kincing berdiri, dan hadis di riwayat lain bahwasanya Rasulullah tidak pernah kincing berdiri. Nah, saya pernah baca satu hadis bahwasanya dari riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah pernah lewat di suatu kubur. Rasulullah pernah mendengar ada dua remaja yang sedang disiksa, bukan karena perkara besar tapi perkara kecil, yaitu yang satunya dia sering kencing berdiri, yang kedua dia sering menyebar namimah, mengadu domba. Nah, pertanyaan di sini Pak Ustadz, bagaimana yang kencing berdiri ini adalah kita tunjuk sebagai seorang imam, dan apakah kita masih bisa makmum kepada dia, dan apakah kita masih bisa memperbolehkan dia sebagai imam? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang buang hadas kecil Pak Ustadz. Ya, jadi tolong dipertegas lagi Pak Ustadz. kencing ini menurut Siti Aisyah dia tidak pernah lihat Rasulullah kencing berdiri. Maka katakan siapa yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri, maka dia bohong. Nah, itu selama dia sama Aisyah. Tapi Rasulullah kan biasa dengan istrinya yang lain, ya kan? Nah, jadi pernah ada yang melihat satu waktu beliau juga kencing berdiri. Ya, walaupun barangkali cuma satu kali, mungkin karena darurat dan sebagainya. Itu yang dijadikan sebagai alasan bahwa bisa kencing berdiri. Mungkin waktu-waktu darurat saja, ya. Barangkali sakit atau apa dan sebagainya. Tapi untuk selanjutnya yang lebih banyak itu, menurut Aisyah, beliau lebih banyak kencing duduk. Adapun hadis tadi orang yang disiksa di kubur itu karena kencing, bukan karena dia kencang berdiri, tetapi dia belum selesai kencingnya dia so lari. Lari. Nah gitu. Ada yang biasa begitu toh? Ada enggak? Iya. Nah, biasa cuma di balik tirai. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Ya, kemana-mana dia semprot. Sampai otek Pak. Jadi harus ada namanya istinjanya yang bagus. Istinja itu Ya, maksudnya apa Pak Ustadz? istinja itu membersihkan. Membersihkan. Ya. Jadi kalau misalnya itu dia punya bola mapu ya, yang batangnya itu kasih pijit-pijit dulu supaya keluar semua, jangan sampai masih ada. Nah, biasa kan kita tak begitu kan? Kita di dalam sembahyang tak keluar dia, itu yang repot itu. Jadi harus betul-betul diyakini bahwa tidak ada yang keluar.
Nah, makanya perlu dipijit-pijit. Untuk Tapi imam Pak Ustadz tadi katanya Pak Imam, untuk imam sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? kalau imam ya lebih baik dia punya apa namanya kelakuan itu lebih bagus. Iya. Karena imam itu jadi contoh. Jadi kalau imam saja modelnya seperti itu, bagaimana DP makmum? Iya. Ya betul, kan? Pak Ustadz. Jadi imam itu sebagai uswatun hasanah, contoh ya. Imam itu barangkali ya tidak boleh barokok. Iya. Itu imam itu tidak boleh main domi di dego-dego. Iya. Itu imam itu barangkali tidak boleh. Jadi contoh dia. Banyak persyaratannya Pak Ustadz. Banyak. Tapi di lapas ini Pak Ustadz masih dalam proses pembinaan. Ya, itu enggak untuk apa-apa. berubah Ini menjadi kita yang cerita terbaik. ideal ini toh. Iya, ideal. Kita cerita ideal. Jadi contoh, itu Imam Qadi, saya punya teman itu Qadi Suawa itu, dia bilang, aduh saya ini setengah mati Pak. Kenapa setengah mati? Kemana-mana harus pakai lengan panjang. Karena Qadi. Karena dia diukur tuh Pak Tobuto dulu ya, Pak Haji di Suawa itu. Oh luar biasa. Karena begitu dulu orang dulu itu jadi contoh, ya kan? Nah, sekarang kalau sekarang dulu orang tua tidak pakai songkok dia begini malu dia tuh. Iya. Nah, kalau sekarang kita aduh biasa-biasa saja. Banyak Dulu kalau persyaratan. kita lihat orang tua kita, guru kita, berani nggak kita tegur? Pak guru, nggak berani kan? Iya. Tapi anak-anak sekarang, Pak, oluwahau ada rokoknya Pak. Itu terbalik kan? Jadi sudah berubah ya, seperti itu. Oke, masih ada? Baik, satu lagi Pak Ustadz ya. Oh, Boleh, satu Pak Ustadz? lagi ya, silakan. Langsung saja Pak Ustadz. Ya. Kami ini kan pelaku pendosa. Kemarin kami tidak sholat. Nanti ketika mendapat hidayah dan hijrah di tempat ini kami sholat. Bagaimana cara kami untuk mengganti sholat yang kemarin dan caranya, niatnya bagaimana? Ya. Pada waktu itu. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Jadi menurut Siti Aisyah, sholat tidak diganti. Yang diganti itu adalah puasa. Kalau kita tinggalkan. Kalau sholat berarti kita mohon ampun. Berdoalah terus, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba sama-sama. Rabbana, sama-sama. Rabbana, ikuti saya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca oleh Nabi Adam dalam satu riwayat 300.000 tahun baru diampuni. Ada yang dihukum 300.000 tahun di sini? Tidak ada. Jadi itu saja, baca terus. Baca itu terus, insya Allah Allah datangkan berkah dan rahmatnya kepada bapak-bapak. Dan Anda akan diampuni oleh dosanya oleh Allah. Jangan ingat-ingat yang dulu, tinggalkan. Itu namanya hijrah. Tidak usah lagi ingat-ingat yang dulu. Ambil uangnya orang, pakai Sky apa semua, tidak usah, lupakan semua itu. Mulai yang baru. Insya Allah bapak dan saudara-saudara adalah menempati surga yang paling tinggi nanti. Ya tak? Boleh kira-kira? Insya Allah. Itu namanya taubatan nasuha. Jangan tobat sambal. Ya Apa tak? itu Pak Ustadz sambal? Jangan tobat sambal. Maksudnya apa itu Pak Ustadz? Nah, Habis Pak Ustadz. Ini Sokode juga ini dari Rodis. Jadi teman-teman sekalian, masih banyak sebenarnya pertanyaan dari teman-teman Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz jadwal kunjungan di sini hari Selasa dan Kamis Pak Ustadz. Jadwal besukan. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa datang besok ke sini. Teman-teman siapkan pertanyaan dan Pak Ustadz bisa berkunjung ke sini. Untuk menutup kami persilakan doa Pak Ustadz. saya berdiri saja. Iya, dari Pak mau bertanya di RRI setengah mati kan? Ada pulsa lagi, sini kan tidak pakai pulsa tuh. Ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita doa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah yang maha agung, maha terpuji ya Allah. Kami hamba-hambamu yang dhaif, yang lemah, yang penuh dosa ya Allah. Kami memohon Engkau curahkan rahmat, kasih sayangmu kepada kami semua, khususnya kami yang berada di lapas kelas 2 ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang ketika Engkau telah menguji kami sadar hari ini ya Allah, kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan diri kami, dan Engkau angkat derajat kami ya Allah. Jadikanlah seluruh petugas-petugas yang ada di lapas ini sebagai orang-orang yang dapat mengantar kami semua sampai di pintu surgamu ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak memiliki ilmu, berikanlah pengetahuan kepada kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang miskin, berikanlah kekayaan kepada kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedih, gembirakanlah kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang lemah, kuatkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami istiqamah menjalani apa yang Engkau ujikan kepada kami ya Allah, sehingga kami senantiasa mendapatkan kasih sayang-Mu baik di dunia ini maupun di akhirat.